Sampurasun warga santuy, kumaha damang, masih nungguin chat dibalas dengan ama gebetan. Stop, berharap yuk cari gebetan lain. Karena apa? Karena bisi panas celina. Mendingan parasea biar pro, kata orang bilang hari gini teh. Kembali lagi bersama Gus Incu nama Iot, The King of the Lelendian. Dengan karisma dan intelijensi saya sebagai pengangguran akan mencoba membawakan alur cerita film Dog atau disebut juga Gogog, anjing. Rilisan tahun 2022, para dog lover pasti akan suka dengan film ini. Soalnya selain akan dimanjakan dengan sinematografinya yang keren, tapi kalian juga akan mendapatkan edukasi seputaran nasib anjing setelah tugas militernya telah usai. Sehingga tidak hanya hiburan yang Anda akan dapatkan, tetapi ada secuil pengetahuan yang bisa Anda ambil dari film ini. Meskipun hanya secuil. Nya akan baiklah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gaskeun mang tong leuting. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Setelah pensiun dari anggota Ranger Angkatan Darat US, Jackson Briggs mencoba menikmati hari-harinya menjadi karyawan di sebuah restoran cepat saji. Tapi lama-kelamaan ia merasa jenuh dan kangen untuk kembali ke lapangan. Hari itu dirinya mencoba untuk menghubungi kantor pusat. Namun sayangnya petugas itu tidak membawa mantan tentara dengan cedera otak ke zona tempur lagi. When do I need to have it by? Di lain hari, ketika Briggs sedang memotong-motong kayu, Kapten John menghubunginya. Briggs pikir Kapten akan membantunya untuk kembali lagi ke lapangan. Tapi ia hanya memberitahu jika salah satu rekan mereka yang bernama Relly telah gugur karena mengalami kecelakaan dan nanti malam Briggs diundang untuk menghadiri acara perpisahan karunya. Ting dahar ting acan eta jabaring maut. Never quit. Terlihat Briggs dan juga yang lainnya nampak terpukul dengan meninggalnya Roddy, dan mereka langsung mengucapkan salam perpisahan untuk teman terbaiknya mereka. Setelah mengobrol dengan yang lainnya, Briggs yang akan pulang melihat Kapten John yang sedang membantu rekannya yang mabuk berat. Dengan cepat, Briggs pun membantunya sembari memujuk Kapten agar dirinya bisa segera kembali ke lapangan. Tapi lagi-lagi dirinya ditolak. Briggs yang tidak terima pun protes karena ada banyak anggota tentara yang mengalami cedera seperti dirinya, tapi mereka dengan mudah bisa kembali lagi. Tanpa ada jawaban apapun, Kapten langsung menaiki mobil dan pergi meninggalkan Briggs yang terus memohon sambil berlutut itu. Namun keesokan paginya ketika Briggs masih molor di mobil, Kapten datang dan mengajaknya menuju Batalion 30. Ternyata dirinya dipanggil bukan untuk interview kembali, tapi ditugaskan untuk mengantar Gogog mendiang Relly ke lokasi pemakaman keluarga di wilayah Arizona. Awalnya Briggs bingung, kenapa anjing tersebut harus dibawa ke sana? Kenapa tidak dilenyapkan saja dan masalahnya selesai? Kapten pun menjawab, anjing yang bernama Lulu itu sama dengan militer yang lain. Dia telah berkorban untuk batalion, maka dari itu dia juga harus mendapatkan perlakuan yang baik pula. Lagi pula, Lulu merupakan tamu istimewa di pemakaman Relu nanti. Briggs yang tidak bisa menolak tugas itu pun kemudian langsung masuk ke kandang Lulu. Dia sejenak memandangi anjing tersebut lalu perlahan masuk untuk mengaitkan tali di lehernya. Dengan sangat hati-hati, Briggs mendekati anjing tersebut sampai akhirnya dia berhasil menyentuhnya. Tapi tiba-tiba mereka ternyata sengaja tidak memberitahukan Briggs tentang telinga Lulu yang tidak boleh dipegang karena dia masih memiliki trauma. Singkatnya, Lulu yang berhasil dimasukkan ke kandang di bawah dan dimasukkan ke mobil Briggs. Kapten lalu memberikan tas berisi barang-barang milik Relly yang harus diberikan kepada keluarganya. Sedangkan buku berjudul I Love Me harus tetap dipegang karena ada begitu banyak kenangan-kenangan serta info tentang Lulu di sana. Dengan mengendarai kendaraannya, perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, Briggs ternyata masih menghubungi kantor untuk meminta rekomendasi kembali. Tapi karena Lulu yang terus memberontak, telepon pun ditutup. Dengan sangat hita-hita atau hati-hati, Briggs melepaskan pengaman moncongnya karena tahu pasti Lulu sudah tidak betah. Tapi karena anjing itu terus berontak dan ingin kabur, Briggs pun menguncinya lagi, lalu pergi ke lokasi pelatihan menembak untuk mengistirahatkan tubuhnya. Tapi karena sakit kepalanya kambuh, Briggs pun tidak berlama-lama dan kembali lagi ke mobil. Tapi kagetnya Briggs setelah melihat Lulu keluar dari kandang dan merusak jok mobilnya.
Dia yang sudah tidak kuat dengan sikap Lulu pun terpaksa memasukkan obat penenang ke dalam sosis. Yang setelah sosis itu dimakan, Lulu tergeletak lemas dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Malamnya, Bring berhenti untuk minum-minum dan mengobrol dengan beberapa wanita. Tapi ternyata wanita-wanita itu di sana tidak terlalu tertarik dengan Bring, sehingga Bring pergi menemui Lulu untuk memberikannya makanan dan minuman. Tidak lama kemudian, datang 2 orang wanita lokal yang tertarik dengan Lulu. Mereka juga mengenalkan anjing miliknya mereka, hingga kemudian mengajak Bring untuk mampir. Di saat Bring sedang bercocok tanam dengan kedua wanita itu, Lulu terus mengonggong hingga membuat seseorang merasa terganggu dan ingin mengeluarkannya dari dalam sana. Bring yang tahu akan hal itu pun langsung menyuruh orang tersebut untuk pergi. Tapi dia tetap ingin mengeluarkan Lulu dalam mobil. Dan naas ketika batu ia lempar untuk memecahkan kaca, Lulu yang menganggap orang itu sebagai ancaman pun dengan cepat mengejar dan menggigitnya. Beruntung Bring langsung memisahkan mereka dan segera pergi untuk beristirahat. So much fun. Now you ruined an epic place. Where you guys going? Singkat waktu, pagi pun tiba. Bring yang akan menenggak obat karena penyakitnya kambuh dibuat jengkel karena Lulu merebut minum obat miliknya. Tapi karena dia masih bisa sabar, dirinya pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Lulu berontak dan nekat keluar dari mobil menuju ke hutan. Bring yang panik pun langsung mengejar anjing itu. Tapi karena Lulu terlalu cepat, Bring otomatis ketinggalan. Tapi tidak sengaja Bring menemukan bekas tetesan darah yang kemudian Bring ikuti. Karena yakin jika itu adalah darah milik Lulu, anehnya jejak darah itu menuju kebun ganja milik seseorang. Awalnya memang tidak ada siapapun di sana, tapi tiba-tiba dari belakang, Hey! Bring ternyata dibius oleh si pemilik kebun. Dia yang masih setengah sadar kaget karena dirinya sudah terikat di kursi. Ternyata orang itu curiga kepada Bring dan menuduhnya sebagai suruhan seseorang yang ingin menghancurkan usahanya berkebun geroh. Bring pun berusaha menjelaskan tentang dirinya yang datang karena ingin mencari gogog. Tapi karena belum bisa dipercaya, Bring pun ditinggalkan begitu saja. Untungnya, Bring mampu melepaskan diri dan segera mencari Lulu sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga. Ketika tiba di dalam, Bring melihat Lulu kakinya pincang. Dia yakin jika orang tadi telah menyakiti Lulu. Tapi anehnya, Lulu malah mendekati mereka karena penasaran dan khawatir dengan keadaan Lulu. Bring perlahan keluar dari balik pintu dan sontak membuat si petani dan istrinya panik. Ternyata si petani ini cuma takut kalau usahanya diganggu. Makanya dirinya nekat membius Bring. Tapi setelah tahu Bring memang sedang mencari anjingnya, si petani pun langsung meminta mohon maaf. Jika nama mohon maaf lahir batin hampura eta kunaon atuh anjing eta cokorna dipincangan kayak gitu. Karena sekarang masalah sudah clear, si petani mencoba mengakrabkan diri dengan Bring. Dirinya juga sampai minta diajari bagaimana cara melepaskan diri seperti Bring tadi. Bukan hanya itu, kedekatan mereka juga semakin erat ketika Bring menunjukkan buku berjudul I Love You, bukan Papa Mama Jahat. Dan melihat kemampuan istri petani dalam membaca pikiran hewan, gak tahu dia beneran atau bisa atau enggaknya. Tapi di sini si istri bilang kalau lu pengen banget bobo di kasur mahal. Pak petani yang tak pernah menganggap kemampuan istrinya itu lalu menyudahi semuanya dan mengantar Bring yang akan melanjutkan perjalanan lagi. I'm just saying, if we did, you were definitely digging the bigger hole. Because Singkat cerita, setibanya di kota, Bring berencana untuk mengabulkan permintaan aneh Lulu untuk bisa tidur di kasur mahal dengan berpura-pura menjadi seorang veteran buta. Bring ternyata berhasil mendapatkan kamar gratis di salah satu hotel mewah di sana. Lain hotel syariah anu di sisi jalan teh anu ngampar geuning. Aduh karunya. Di dalam, Bring lalu mengajak Lulu untuk mandi bersama sekaligus mempererat hubungan mereka berdua. Dia juga terus berpura-pura menjadi seorang veteran buta agar tetap bisa mendapatkan pelayanan gratis lainnya. Tapi ketika sore Bring akan pergi minum-minum di luar, Lulu memaksa untuk ikut dan kekacauan pun terjadi. you're a first class moron, you know that?
Oh, I'm so sorry. There's a fantastic oyster bar down at the Embarcadero. I love oysters. They really. Di mana Lulu tiba-tiba mengejar seseorang berbaju putih yang ternyata adalah seorang dokter. Secara otomatis penyamaran Bring pun ketahuan dan sekarang dia mendekam di kantor polisi. Bring di sini mengakui kalau tindakan membohongi pihak hotel adalah salah, tapi dia ingin anjingnya dibebaskan. Namun polisi menolak dan akan tetap melakukan proses hukum lain. Mendengar itu, Bring protes dan mengaku sebagai anggota militer ranger. Bring meminta penawaran mengantar Lulu ke pemakaman tepat di hari Minggu nanti dan berjanji akan kembali ke kantor polisi di hari Senin. Tapi sayangnya Pak Polisi tidak percaya dengan apa yang Bring katakan sehingga dirinya tetap harus menjalani proses hukum selanjutnya. Keesokan harinya ketika Bring dan tahanan lainnya melakukan pemotretan, Bring kembali menjelaskan jika dia harus segera mengantarkan Lulu ke pemakaman. Tapi jika memang dirinya harus dihukum, dia hanya minta waktu untuk mengantar Lulu dulu. Selanjutnya terserah pihak kepolisian. Dan tidak diduga ketika dia berhenti berbicara, salah satu anggota kepolisian dengan mudahnya menghapus kasus Bring karena menurutnya tidak etis. Karena dia harus menahan pejuang yang berniat mengantarkan anjingnya. Dia lalu segera menjemput Lulu dan langsung cabut untuk sampai di Arizona. Tapi sebelum itu, dia mampir terlebih dahulu ke rumah mantan istri untuk memberikan boneka yang sudah dia beli kepada anaknya. Namun, sedihnya mantan istri ini tidak pernah memberitahu kepada anaknya jika Bring adalah anak kandungnya. Boneka yang Bring beli tidak mau diterima sehingga Bring yang kecewa pun membiarkan Lulu untuk merusaknya dan pergi untuk menemui Nook, saudara kandung Lulu yang diadopsi oleh Noah. Singkat cerita, ketika sampai, Noah yang tahu jika Bring tak dekat dengan Lulu, dia pun membantunya. Dia juga memberitahu jika Nook juga pernah mengalami trauma seperti Lulu. Tapi Noah tidak pernah lelah untuk melatihnya setiap hari selama 6 bulan. Lulu dan Bring akan melanjutkan perjalanan, tapi sialnya mobil milik Bring kemalingan dan semua barang-barang diambil. Kemudian Noah berinisiatif menyuruh Lulu mengendus kalung milik Rally yang tentunya anjing itu bisa tahu kemana barang-barang milik Rally dibawa. Dibantu oleh Nook, mereka terus menyelusuri kota hingga sampai ke pemukiman kumuh di bawah jembatan. Dan benar, barang-barang milik Rally dan Bring ada di salah satu tenda. Dengan cepat, Bring mengambil semua miliknya dan menghajar si pelaku yang mengaku jika barang-barang tersebut miliknya. Hey, what is this shit, man? I'm a United States Army veteran, man. Yeah? Setelah sampai di rumah, Bring berterima kasih kepada Noah dan pamit untuk pergi. Tapi singkatnya di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba mogok. Bring yang tidak bisa memperbaiki sendiri pun mendatangi sebuah bangunan untuk minta tolong. Tapi sialnya di sana tidak ada siapapun. Bring pun stres karena telepon di sana tidak dapat berfungsi dan Lulu terus berontak karena takut dengan petir. Si Jewe setelah main. Dia yang lelah pun memilih pergi keluar dan menenangkan dirinya. Lalu kembali ke dalam dan berusaha menenangkan Lulu dengan mengajaknya menonton film. Walaupun sempat kesal, tapi Bring senang ketika Lulu memakan snack yang dia berikan langsung dari tangannya hingga tidak terasa pagi pun tiba. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Berkali-kali meminta tumpangan hingga akhirnya berhasil. Tapi karena tidak bisa lanjut sampai ke pemakaman, mereka kembali berjalan kaki. Lulu yang kelelahan juga sempat dipanggul oleh Bring agar mereka cepat sampai. Karunya eta anjing papangku, aduh. Singkat cerita, tibalah mereka di pemakaman Rally. Bring juga melepaskan tali Lulu dan membiarkan anjing itu mendekati foto dan sepatu milik mendiang tuannya. Rejoice for our dearly departed brother. In the name of the Father and the Son. The United States Army and a grateful nation. Lalu setelah prosesi pemakaman selesai, Bring menyerahkan semua barang-barang milik Lily kepada orang tuanya dan pergi lagi untuk memperbaiki mobilnya. Suganek dipanggul atau mobilnya anjing berat atau. Tapi Bring yang tahu jika setelah ini Lulu akan ditembak mati. Dirinya mulai resah dan tidak rela. Dia juga sempat menyuruh anjing tersebut untuk kabur, tapi Lulu tidak mau pergi darinya. Go for it. They couldn't try to stop you.
Namun karena sudah diperintah untuk menyerahkan Lulu kembali, Brink segera menyerahkan ke markas. Tiba di sana, Brink memakaikan pengaman moncong lagi agar tidak melukai siapapun dan langsung pergi karena tugasnya sudah selesai. As soon as we're done here, you're gonna call Captain Jones, yeah? Tapi ketika dia mendengar regekan suara Lulu, Brink merasa tidak tega dan kembali untuk membawanya pulang. Dan beberapa hari setelah itu, Brink memutuskan untuk mengadopsi Lulu dan berhasil mendapatkan surat izin dari tentara. Hari-harinya juga menjadi lebih baik ketika dia bersama Lulu. Bahkan sekarang dia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dan film pun tamat. Film. Apipi alalem film. Jadi kesimpulannya, sekotor-kotornya gogok atau anjing, kalau dimandikan pasti bakal wangi. Tidak seperti mulut netizen yang ya begitulah, kalian pasti tahulah. Saya Gus beserta jajaran Kaler Kidul di Perapatan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuh dadah, bye bye, awas kapacirit. Yuh.